Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rahayu. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada malam ini saya berada di salah satu makam. Memang makamnya tidak begitu artinya mewah ya, tapi makam ini adalah makam peninggalan dan jelas dari batu batanya, dari maesanya ya, itu menunjukkan bahwa makam ini makam yang benar-benar di era peninggalan kerajaan. Tapi saya akan coba langsung komunikasi dengan beliaunya, Kang Mas, saya salah satu juru kunci yang ada di sini ya. Nggih. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu. Kang, bisa dijelaskan Kang sedikit sejarah yang ada di makam ini makam siapa, mungkin jenengan lebih paham nggih. Mungkin seperti apa Kang? Jadi gini, apapun yang kita sampaikan itu harus lebih lebih jelas, bisa dipahami dan dimengertikan, bisa katakan, kalau sejarah ya jelas sejarah, kalau cerita rakyat legenda. Di sini tuh tetap ada dua sisi, satu sejarah, dua cerita tutur dari sesepuh. Jadi beliau di sini itu memang dulu itu seorang tokoh ulama besar, tapi bukan orang Nusantara, bukan orang Jawa, tapi dari suku Cina, dari negara Cina sana, dari ulama dari Cina sana. Nah, kenapa beliau dapat di sini? Beliau itu cukup kayak punya tugas berat, harus mendampingi tokoh-tokoh para wali pada masa itu. Siapa itu? Itu Wali Songo yang didampingi. Apa alasannya? Beliau itu yang backup, yang membantu terkait logistik bahan makanan, kebutuhan seorang wali Songo di era zaman dulu ya. Iya. Jadi beliau ini seorang tokoh ulama besar yang mendampingi Wali Songo ketika penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Nah, beliau akhirnya mengikuti jejak yang salah satunya itu Syekh Malik yang makamnya di timur sana, dan ada petilasan Wali Songo kan. Berarti dulu beliau datang ke sini itu mendampingi wali-wali Songo yang menyebarkan tanah Jawa sampai hingga ke Desa Ngetos atau Desa Tajum, walau sekarang dikenal dengan Desa Ngetos. Dikenal dengan sebutan negeri ngatas angin. Ngetos itu seperti itu, negeri ngatas angin. Nah, inilah tugas berat beliau itu, seorang ulama sekaligus mendampingi Wali Songo penyebaran agama Islam, khusus untuk membantu logistik bahan makanan kebutuhan dari Wali Songo itu. Kira-kira ini kan ada makam ada dua Kang ya. Ya. Ini siapa ini sosok yang di hadapan kita ini sinten? Nah, kalau mungkin ini yang dari semua dari Cina semuanya, dua-duanya dari Cina semua. Oh, dua-dua dari Cina. Ya, jadi putri Cina banget. Berarti itu Cina. Yang itu suaminya tuh? Ini putri yang putri. Ya, yang putri. Ini yang laki-laki. Oh, ini yang laki-laki. Nah, kalau terkait dengan nama saya nggak berani menyampaikan. Masih misteri ya? Ya, nggak berani. Tapi ini pada umumnya ini makam ini dinamakan makam apa? Ya, tetap Wali Cina. Wali Cina. Wali Cina. Ya, Wali Cina. Wali Cina. Nah, cuman di sini itu tidak boleh berbuat negatif. Satu contoh pernah terjadi itu pengen mungkin niatnya jelek, akhirnya pelaku sendiri itu juga cerita ke kami kalau berdoa di sini mungkin niatnya kurang bagus. Akhirnya secara nggak langsung itu menurut dia sendiri itu merasa nggak ada masalah, ternyata ditutupi dengan gaib. Pikirannya negatif, pengen sesuatu yang nggak pas. Terus kenapa ini kok nggak terawat nih? Jadi gini, ini kan saya juga bingung ya. Ini tanah perorangan. Perorangan ini juga yang bangun ini juga pemilik tanah sendiri. Jadi kami tidak berani terlalu masuk ke dalam. Cuman tapi hanya saya yang penting tidak merubah bentuk makam. Siap. Kalau yang lain sudah. Terus dari kesimpulan ini, Kang Mas, mungkin bisa disimpulkan seperti apa? Jenengan kan salah satu sebagai juru kunci ya. Mungkin apa kedepannya seperti apa jenengan? Harapan kami itu tetap namanya peninggalan kuno ya. Apalagi makam-makam itu jangan sampai satu dirubah konteksnya, bentuknya,
dan sejarah cerita legenda cerita rakyat, apalagi sejarahnya itu jangan pernah ditutupi dengan sejarah baru. Betul. Apalagi kita sekarang ini memperjuangkan hak dari sejarah itu tetap lestari, kita lestarikan bersama. Apalagi kita minta bantuan pemerintah daerah setempat untuk membantu promosi bahwa di daerah kita itu banyak peninggalan kuno, tidak mau kalah dengan daerah lain. Nah, ini salah satunya seorang tokoh ulama besar dari Cina yang hidupnya hingga sampai meninggal untuk membantu penyebaran Islam di Nusantara. Padahal dia itu bukan orang lokal, Cina ya, orang Cina. Ini yang cukup bisa kita jadikan teladan. Secara teladan bukan orang Nusantara, tapi dia masih malah berjuang untuk Nusantara, orang Jawa sendiri. Ya, ini untuk contoh bagi kita. Orang Jawa sendiri, jangan sampai lupa Jawanya. Ini mumpung saya sama Nyimas terkait pandangan spiritual dari Nyimas ini, seperti apa makam yang ada di sini? Udah, kalau aku sih hampir sama aja sih sebenarnya, kayak Bapak juga cerita. Cuman aku dari tadi ini kan ada gelisah tuh Bapak ya. Karena aku itu kayak dipantau dari sebelah sana kan, ada sosok ya enggak tahulah itu apa, mungkin penjaga sini atau pengawalnya ya kan. Jadi aku agak gelisah dari tadi teman-teman, karena di pohon itu kan ada sesuatu. Tapi yang penting intinya kita itu kalau namanya di makam keramat atau apapun, ya mintalah yang baik-baik teman-teman. Jadi sementara itu ya, mungkin ada tambahan Kang Mas di wisata religi ini, mungkin menurut pandangan jenengan selaku masyarakat juga tokoh dan juga juru kunci yang ada di sini, mungkin ada kisi-kisi yang disampaikan. Kalau saya pribadi, harapan kami masyarakat yang biasanya berdoa di makam atau ziarah makam wali, ya yang jelas secara nggak langsung kita harus mentaati aturan-aturan yang ada di makam-makam yang dikunjungi. Tidak semua makam itu sama aturan-aturannya. Terus kedua, secara etika di makam kita ikuti secara etika. Terus selanjutnya, ya kita yang paling membahayakan itu kalau nggak kita sadari tujuan kita yang utama, jangan sampai dilupakan. Itu menyepelekan. Tujuan kita utama itu doa mengirim kepada yang sudah meninggal. Tapi biasanya yang lain ini juga katakan minta ke makam. Nah, itu harapan kami jangan pernah terjadi minta ke makam-makam atau yang sudah meninggal. Itu jangan, itu dilarang keras sama agama. Itu yang kami harapkan jangan sampai terjadi. Dan yang minta doa restu tetap makam-makam di wilayah Ngetos ini tetap terjaga kelestariannya, tetap sejarahnya dilestarikan, dan semoga masyarakat di luar itu bisa berkunjung ke makam-makam wali-wali yang ada di daerah kami. Itu harapan kami. Alhamdulillah sedikit simpel ya yang disampaikan. Jadi intinya yang perlu saya garis bawahi di sini bahwasanya ojo lali marang Jawa nih. Ya. Mengurik-ngurik budaya leluhur adalah tradisi mungkin nanti kedepannya untuk anak cucu kita. Jangan tergerus di era budaya asing yang semakin tajam akan merongrong generasi muda. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi ini, saya juga berterima kasih kepada Kang Mas saya, Kang Aris Trio Effendi, yang mana bersedia memberikan kami jalan, memberikan edukasi ya. Semoga dengan adanya perjalanan wisata religi ini, kami kedepannya bisa lebih giat untuk memberikan wacana atau tuntunan edukasi terkait budaya leluhur yang ada di Nusantara, terutama di desa Ngetos. Dan terima kasih, saya bersama tim di sini didampingi. Saya juga terima kasih kepada Kang Mas saya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kefahaman ya, memberikan edukasi demi masyarakat yang melihat acara kami pada malam hari. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.